Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat nunduk semuanya, nunggu beduk bersama Ali Murtado dan Mahdi Rizki. Baik, sahabat semuanya pastinya selalu bahagia kan sore hari karena kebahagiaan menunggu berbuka. Karena baginda Rasul mengatakan ini loh kebahagiaan yang disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Satu gelas air biasa jarang kita syukuri. Tapi kalau sudah mau menuju detik-detik berbuka, Masya Allah, satu gelas itu sangat nikmat, Masya Allah ya. Maka dari puasa kita belajar untuk bersyukur. Baik, sahabat semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana kita menanamkan wow, keren gitu ya, di dalam hati kita atas setiap persoalan yang datang. Menikmati prosesnya, belajar daripada orang-orang solihin dan solihat yang terdahulu. Dan hari ini kita akan belajar dari baginda Rasulullah dengan para sahabat ketika mereka berhijrah. Hijrah itu nyaman gak sih? Nggak nyaman. Pindahan itu nggak ringan gitu ya. Meninggalkan harta, meninggalkan kekasih hati gitu ya. Meninggalkan kenangan di kota Mekah, tempat yang penuh dengan berkah, berpindah dari Mekah ke Madinah, tempat baru yang belum mereka biasa nggak jarang ke situ juga gitu kan. Biasanya memang orang Mekah tuh ke utara, mereka ke Syam, tapi tidak lewat Madinah. Maksudnya tidak spesifik jalur Madinah, pinggiran Madinah iya gitu ya. Tapi di sini Masya Allah mereka ke tempat baru itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah belasan tahun berdakwah di Mekah, dari tahun pertama sampai tahun ke-13 kenabian, Rasulullah memaksimalkan kota Mekah sebisa mungkin. Mekah itu masuk Islam semuanya, dakwah di situ. Tapi Qadarullah memang belum di situ untuk dijadikan sebagai posko komando untuk dakwahnya Rasulullah. Di situ nanti Allah akan memerintahkan Rasulullah untuk berpindah, berhijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah. Dulu awalnya Rasul berpikir tempat hijrah itu adalah Yathrib. Karena sudah diberikan kisi-kisi. Tempat hijrahnya Rasul itu tempat yang sangat teduh. Tempat itu agak gelap dalam artian di banyak pohon-pohonan, dia banyak banyak naungan di sana. Tapi Qadarullah ketika di Yathrib, ketika di Taif gitu ya, ternyata dilemparin batu dan sebagainya. Maka ternyata tempat hijrahnya bukan di sini. Dan Qadarullah tempat hijrahnya adalah Yathrib, atau sekarang disebut sebagai Madinah. Nah, teman-teman, hijrah kita, kalau Rasul kan hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah kita punya makna masing-masing. Apakah dari ketidakbagusan menjadi kebagusan selanjutnya? Mungkin tempatnya sebelumnya banyak syubhatnya, atau na'udzubillah banyak haramnya. Maka bismillah hijrah. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah, beliau saudagar kaya raya. Ketika sampai di Madinah, hijrah mulai dari nol. Tapi di situ nanti Masya Allah tidak lama setelah itu naik lagi menjadi saudagar kaya raya kembali. Yakin deh rezeki Allah tuh udah disiapin gitu kan. Kalau biasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib belum menyampaikan bahwa rezeki itu udah ada takarannya masing-masing. Kita mau ngambil dengan cara apa? Dengan cara halal ataupun dengan cara haram, semua ya pasti rezeki akan nyampe. Kalau 1 juta sampai ke kita pasti akan nyampe. Kalau kita ngambil dengan halal maka penuh dengan keberkahan. Tapi 1 juta yang itu bisa jadi diambil oleh kita dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sama-sama nyampainya dan punya takarannya masing-masing. Nah, teman-teman, di dalam tema keseharian kita gitu kan banyak selalu bisa jadi ini ada opsi-opsi yang mungkin kurang nyaman bagi kita. Nikmatin aja dulu prosesnya. Sama seperti para sahabat yang mendapatkan perintah. Ketika itu kan ya Allah, Mekah tanah yang sangat mereka cintai, tanah tumpah darah mereka gitu kan bagi orang-orang muslimin, orang muhajirin. Tapi Allah perintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 41-42, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah setelah mereka terzalimi itu, lanubawwi'annahum, Allah akan gantikan mereka fid dunya, di dunia, hasanah, dengan sebuah kebaikan. Tetapi wal ajrul akhirati akbar, dan pahala akhirat lebih besar. Ya pasti Allah ganti kok. Kalau misalkan Bapak dan Ayah Bunda saat ini bekerja di tempat yang ya halal sih, tapi syubhatnya lebih banyak. Ya halal sih, ada kemudaratan yang dihadirkan bagi orang lain. Misalkan tempat-tempat yang saya tidak menyebutkan tempatnya gitu ya. Misalkan di tempat yang bisa jadi itu menzalimi sebagian orang lain gitu kan. Di sana bahwa tidak keberkahan, kira-kira tidak datang di tempat itu gitu ya, tidak memuliakan orang lain dan sebagainya. Maka yuk hijrah. Nanti ketika udah hijrah, satu di dunia digantikan, di akhirat pahalanya lebih gede banget. Tuh. Walajul akhirat akbar, pahala akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun. Tapi catatannya adalah andai mereka ngerti ada pahala akhirat yang besar. Makanya biasanya kan gitu. Nanti kalau saya hijrah dari kerjaan ini terus gimana dong gitu kan? Rezeki saya gimana dong?
Tapi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, banyak loh sebenarnya ketika Allah pengen menutup satu pintu yang tidak bagus, Allah sedang menyiapkan banyak pintu yang lebih bagus lagi. Cuman kita nggak tahu tuh. Maka cara tahunya gimana? Yuk kita husnudzon sama Allah, kita yakin itu disiapkan. Laukanu ya'lamun, andai mereka tahu bahwa Allah siapin rezeki-rezeki yang lain. Dan lanjutnya adalah modal hijrah alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang mau hijrah harus siap satu, sabar. Maka ke Madinah itu nggak deket. Maka ke Madinah itu 8 hari 8 malam perjalanan. Kalau sekarang saya enak, kereta cepat 2,5 jam nyampe gitu kan. Tapi di masa itu 8 hari 8 malam perjalanan dalam keadaan takut mau ditangkap dan sebagainya. Maka satu, butuh kesabaran. Hijrah itu bisa jadi meninggalkan zona nyaman, berpindah ke zona yang bisa jadi nggak nyaman di tempat barunya. Maka yuk nikmatin aja dulu. Satu, sabar dulu. Kedua adalah ya tawakkalun, tawakal sama Allah, pasrahkan sama Allah, yaitu maka ada poin besar di situ itu ya tawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl 41 dan 42. Nah, inilah hijrah Rasulullah dengan para sahabat. Saya akan mengambil kutipan tentang kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah, apa yang ditinggalkan? Semuanya. Yang dibawa adalah dirinya. Karena hijrah sudah menjadi kewajiban, maka belum berangkat aja bismillah. Nanti rezekinya gimana? Allah yang atur. Sampai di kota Madinah itu kayak Pertamina, mulai dari nol kembali. Dan alhamdulillah dipersaudarakan dengan seorang jutawan kaya raya gitu kan, sahabatnya dari Sa'ad, Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan di kota Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman, ini hartaku aku bagi 2 wahai Abdurrahman, setengah untuk diriku, setengah untuk dirimu. Ini rumahku aku bagi 2, setengah diriku, setengah dirimu. Ini perkebunanku, setengah diriku, setengah dirimu. Ini perdaganganku, setengah diriku, setengah dirimu. Itu dibagi 2 semua. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lah aku gak butuh itu. Yang aku butuhkan apa? Tunjukkan aku di mana pasar. Pasar doang? Maka beliau ditunjukin pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa itu udah dikuasai oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan tempatnya udah penuh banget. Itu kan pasar pusat kota, bahasa mall terkeren saat itu di kota Madinah. Di situ udah nggak mungkin lagi penambahan jumlah pedagang baru karena tempatnya sudah benar-benar penuh, dan tempatnya saking penuhnya gitu kan menjadi nggak terlalu tertata rapi. Nah, orang-orang Madinah kan datangnya banyak, orang-orang Makkah datang kan banyak ya. Mereka semua pedagang, nggak bisa disuruh bertani. Sebagian di antara muslimin, orang-orang Madinah itu bilang kepada sahabatnya, sahabatku aku bagi 2 ya. Ini pertanianku, sebagian diriku, sebagian dirimu. Kamu garap ini, aku garap ini. Kata Rasulullah, jangan. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nggak tahu bertani. Karena di Mekah nggak ada pertanian. Yang mereka tahu adalah berdagang. Yaudah gini aja, buat sinergi. Kalian bertani, mereka yang berdagang. Wah, masuk akal ya Rasulullah. Nah, untuk awal-awal mereka mungkin butuh subsidi. Maka hasil panennya disubsidikan untuk teman-teman yang datang dari Mekah. Setelah itu chemistry-nya dapat. Dulu orang Madinah ketika di awal-awal gitu ya, mereka panen gitu kan, ketika panen harga jeblok sejeblok-jebloknya. Tidak bagus lah harganya. Tapi setelah nanti kalau sudah musim panen selesai, harga nanjak lagi. Yang untung siapa? Yang pedagangnya, para tengkulaknya. Siapa itu? Saat itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi gitu. Nah, dengan datangnya orang-orang muslimin dari Mekah, Masya Allah, itu lengkap sekali. Petaninya muslimin Madinah, pedagangnya siapa? Muslimin Mekah. Ini sama-sama orang baik, klop jadi satu, Masya Allah. Tidak mempermainkan harga. Jadi muslimin petaninya juga sama, mereka mendapatkan keuntungan yang pas, para pedagangnya mendapatkan keuntungan yang pas. Setelah itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf membuka sebuah kawasan industri baru di sebelahnya gitu ya, tidak di pas tempatnya Bani Qainuqa, tapi membuat sebuah pasar baru. Nah, di pasar itu dibagi pertempatannya, ini tempat untuk ini, tempat untuk ini dan sebagainya, ditata dengan rapi. Dan di situ ada sebuah kaidah, maka harus berjualan dengan kejualan yang sangat jujur, nggak boleh nggak jujur. Kalau ada unsur gharar gitu kan, ada unsur penipuan dan sebagainya, maka dia akan diusir dari pasar tersebut. Maka pasar tersebut menjadi trust, kepercayaan yang tinggi sekali. Orang-orang berbondong-bondong di situ, tidak lagi tempatnya orang Yahudi yang mereka suka menipu orang-orang yang berdagang di sana. Maka dari situ Masya Allah perkembangan melejit gitu kan. Ada sebuah kisah di mana ketika Rasul minta sahabat untuk bersedekah, Abdurrahman bin Auf itu bersedekah dengan apa? Dengan 2.000 dinar sekali sedekah. 1 dinar saat ini 7,5 ya, sekitar 7,5 jutaan gitu kan. Kebayang sekali sedekahnya sahabat Abdurrahman bin Auf itu langsung 2.000. Langsung 15 miliar belum gitu kan. Yang mulai dari nol tadi sedekahnya segitu, apalagi nilai aset yang dimilikinya
pasti lebih besar lagi. Maka ya Bunda Rahimakumullah, nikmati dulu prosesnya. Allah ingin memberikan kita tempat baru yang bisa jadi lebih indah. Kalau kita udah tahu di tempat kita saat ini, kok gak nyaman, tempat saat ini, bukan tentang nyaman atau tidak nyaman, kira-kira berkah atau tidak berkah. Maka ketika keberkahan kayak jauh dari tempat itu, gitu sebagainya, yuk kita pindah ke tempat baru yang mungkin bisa jadi keberkahan akan lebih hadir di sana. Nikmatin prosesnya. Hijrah itu satu, butuh kesabaran. Dua, tawakal. Kesabaran itu gimana? Nikmatin dulu bungkus permennya. Kesabaran itu diajarkan sekali dalam ilmu AMR. Ya Allah, gini ya Allah, berapa bulan ya Allah, gini, berapa tahun ya Allah. Nikmatin dulu. Kalau misalkan sabarnya sebesar, gitu kan, sebesar kontainer, maka siap-siap permennya juga sebesar kontainer. Gede dia, gitu ya. Tapi kalau kesabarannya ya sebesar, ya kecil gitu kan, maka juga sama, siap-siap permennya kecil. Nikmatin, semakin besar, kita semakin husnudzon pada Allah, bahwa ujian itu berbanding lurus dengan kenikmatan yang akan didapatkan. Masya Allah ya, siap-siap. Misalkan gini, semakin kita panjang nih, seperti orang-orang Indonesia, nanti ketika dia bersahur gitu kan, sahur, habis itu puasa panjang waktu itu, sampai nanti maghrib akan menikmati hidangannya gitu kan, minum teh dan sebagainya. Yang sebelumnya kalau selain bulan Ramadan mau minum aja, minum teh siang-siang dan sebagainya, aman-aman aja, es teh nikmat aja gitu ya. Tapi beda loh, nanti es tehnya orang yang berbuka itu pasti rasanya khas. Rasa kesyukurannya luar biasa, nikmat banget. Sekarang jangan bayangkan dulu, karena kita masih menunggu beduknya ya. Nah, tapi kalau beduknya datang, nikmatin dulu gitu kan. Bahkan kalau baginda Rasul menyampaikan bahwa kenikmatan gitu kan, itu banyak sekali ilmu MR yang bisa kita amalkan di sini. Contoh misalkan, yang seteguk gelas atau air mineral tadi, yang biasa kita jarang syukuri, ketika sedang puasa kita mensyukuri, ya Allah, ternyata satu gelas itu nikmat sekali ya, untuk melegakan tenggorokan kita. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu ternyata tidak banyak syaratnya. Maka kita belajar dari puasa ini, yuk belajar untuk bahagia tanpa syarat. Kita memiliki kebahagiaan itu, kita memiliki air yang melimpah, kita memiliki makanan yang cukup insya Allah untuk kita makan. Maka syukurin itu. Jadi kita tidak mempersyaratkan lagi. Kalau syarat bahagia apa? Harus memiliki BMW misalkan. Syarat bahagia harus memiliki mobil A, B, C, dan D gitu kan. Tidak. Syarat bahagia adalah kita bersyukur. Dan kita syukur dulu juga, dalam syukurnya adalah kita juga berproses untuk mencapai kesyukuran tertinggi. Ketika saat ini kok belum nyaman, ya sudah bismillah lah. Tempat itu nggak berkah, oke kita bismillah hijrah. Dan hijrahnya nanti siap-siap Allah akan memberikan keberkahannya. Keberkahan dalam apa? Dalam hasil dari ikhtiar kita. Ibunda Hajar ketika mencari air antara Safa dan Marwah, belum kehausan? Iya kehausan. Dalam keadaan kering, haus gitu kan. Bahkan air ASI untuk Ismail kecil sudah tidak mengalir kembali. Ismail kecil juga meronta-ronta, menangis gitu kan. Bayi masih memerah, itu masih dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Maka Ibunda Hajar tadi bergeser dari hijrah dari Safa Marwah, berikhtiar mencari tempat baru. Qadarullah nggak dapat di antara kedua itu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya. Nanti apakah di proses itu ditemukan? Enggak. Ternyata di antara Safa Marwah tidak ketemu air Zam-Zam. Ketemu air Zam-Zam di mana? Di kaki Nabi Ismail kecil, yaitu di dekat pintu Ka'bah. Maksudnya apa? Allah ternyata memuliakan proses. Yuk, proses kita nikmatin dulu proses hijrahnya. Kalau bahasa gitu, nikmatin dulu proses menerima bungkus permennya, maka siap-siap permen manisnya akan datangin. Enggak mungkin enggak. Allah pasti tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau sudah di dalam proses itu baik, insya Allah hasilnya pasti baik. Maka bismillah ibunda semuanya, nikmatin gitu ya, nikmatin prosesnya, nikmati hijrahnya. Hijrah itu memang lelah, tapi insya Allah endingnya penuh dengan anugerah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.